Coba pikir, kalau semua hari kamu sama seperti hari ini, kira-kira 5 tahun lagi kalian bakal jadi apa? Susah ketebak kan ya? Kadang kita merasa capek seharian, tapi anehnya kita tidak merasa berkembang sama sekali. Bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena kita sibuk, dan itu tidak produktif sama sekali. Nah, masalah terbesar kita tuh sebenarnya bukan di waktunya. Kita punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi bagaimana waktu itu pergi begitu saja, dan penting kita ketahui adalah cara untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan adalah kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kita. Pada video kali ini, saya Bilang Jeremy akan membahas bagaimana kegiatan produktif bisa mengembangkan diri kita maupun masa sekarang atau masa depan. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih itu kegiatan produktif? Nah, kegiatan produktif adalah aktivitas yang menghasilkan manfaat atau nilai bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan contohnya tuh meliputi belajar, bekerja, berlatih keterampilan, dan membantu orang tua. Intinya tuh kegiatan produktif itu adalah cara untuk memanfaatkan waktu secara efektif. Sehingga kita tidak hanya menghabiskan waktu, tapi juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, beberapa contoh kegiatan produktif tuh ada belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri kita sendiri, dan juga bekerja untuk menghasilkan karya dan pengalaman berharga, dan serta juga bisa mendapatkan gaji. Dan yang ketiga tuh berlatih keterampilan, itu adalah mengasah kemampuan untuk masa depan lebih baik, mengembangkan bakat yang kita miliki juga. Dan yang terakhir bisa dengan bantu orang tua, misalnya kita orang butuh bantuan, kita bantu untuk mempermudah orang tua. Selanjutnya, ciri-ciri kegiatan produktif. Nah, ciri-ciri utamanya tuh yang pasti adalah punya tujuan yang jelas, memiliki sasaran yang jelas dan terdefinisi, dan memiliki perkembangan, ada hasil perkembangannya, yaitu mencapai nilai yang signifikan dan berkembang. Nah, ketika kita berlatih, belajar, kita memiliki kemampuan yang lebih besar atau yang lebih berkembang dari sebelumnya. Selanjutnya ada manajemen waktu, dan ini penting banget ya untuk mengatur waktu kita secara bijak dan efektif. Yang keempat tuh ada peningkatan diri. Ciri-cirinya itu mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu sangat jadi ciri-ciri utama. Dan yang terakhir adalah memberi manfaat bagi orang lain atau bagi diri kita, mau positif. Yang paling penting sih dampak positif ya bagi orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan produktif yang bisa dilakukan di sekolah, yaitu mengerjakan tugas. Seperti kita menggunakan tugas tepat waktu, itu sangat penting. Dan juga membaca buku, dan baca buku pelajaran untuk pemahaman lebih baik. Dan diskusi kelompok, kita berinteraksi sama orang, saling bertukar pikiran, dan juga bekerja sama untuk memahami materi lebih baik. Dan kita juga bisa dengan mencatat untuk mencatat poin-poin yang penting saat berkelangsungan belajar. Dan jangan lupa ketika di sekolah atau di kelas tuh kita jangan lupa bertanya. Kenapa bertanya itu penting? Karena itu meningkatkan kesadaran kita dan juga kecerdasan intelektual kita. Ketika bertanya itu tanya yang kita tidak paham, jangan tanya yang hal-hal di luar konteks pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan produktif di rumah. Ada banyak kegiatan produktif di rumah, dan salah satunya adalah membantu pekerjaan di rumah, yaitu kita bekerja sama dengan orang tua
untuk misalnya membersihkan rumah. Juga ketika anak belajar, biasanya anak belajar mandiri, untuk mencapai kemampuannya akan bertambah. Dan olahraga penting juga untuk kesehatan dan juga untuk jasmani tubuh. Dan baca buku itu juga sangat penting, itu bisa dijadiin kebiasaan untuk menambah minat membaca, menambah pengetahuan, dan juga bisa juga untuk mengembangkan hobi. Ketika di rumah tuh kita bisa ngembangin hobi kita, misalnya kita suka bermain musik, kita bisa belajar, kita bisa berolahraga, bermain olahraga yang kalian sukai, atau bisa melakukannya dengan teman-teman kalian juga. Selanjutnya, ini adalah contoh kegiatan yang tidak produktif. Nah, ini harus dihindari ya, teman-teman. Bermain HP. Nah, ini catatannya itu jangan terlalu sering. Ya, itu karena banyak waktu yang terbuang. Jadi kita kalau bisa kita memegang HP itu benar-benar saat kita saat kita ada keperluan saja. Misalnya kita buat tugas sekolah, buat kontak orang. Jadi itu yang tidak bermanfaat tuh dikurang-kurangi dalam handphone kita. Dan juga ada kegiatan menunda pekerjaan tuh. Itu sangat tidak bagus sekali ya. Karena kalau kita menunda-nunda, kadang itu kita suka kelupaan untuk kerjain tugasnya misalnya. Nah, ini yang paling krusial tuh juga dengan begadang sih. Begadang itu tidak punya tujuan yang jelas kayak kita buat apa, kecuali emang ada urgensinya kita begadang. Dan selanjutnya ada rebahan. Nah, ini sih emang sering banget dialami semua orang, dilakukan semua orang. Kita harus suka rebahan karena itu suka menghabiskan waktu kita untuk bersantai-santai. Sebenarnya juga itu menghabiskan waktu tanpa kegiatan produktif. Nah, ini yang paling umum tuh scroll media sosial atau medsos. Itu terlalu sering tuh juga berakibat buruk ya. Bisa bisa mempengaruhi kebiasaan kita terlalu bergantung dengan medsos, itu sangat berbahaya dan itu tidak produktif sama sekali. Nah, setelah kita tahu kegiatan-kegiatannya, apa sih manfaat kegiatan produktif? Nah, yang paling utama tuh kita bisa mengelola waktu dengan bijak dan efektif. Jadi kita bisa waktu terbuang tuh dengan aktivitas yang bermanfaat, dan ada juga manfaat untuk prestasi kita makin meningkat, kita mendapat penghargaan, kita mencapai tujuan melalui proses kerja keras kita. Dan selanjutnya itu adalah disiplin terbentuk. Kebiasaan kita untuk produktif itu ngebentuk diri kita sendiri, menjadi kebiasaan baik untuk diri kita. Dan bisa menjadi manfaatnya untuk masa depan kita. Itu masa depan kita lebih baik, kita bisa menyediakan atau menyongsong harapan dan peluang baru untuk kedepannya. Selanjutnya adalah kita bisa lebih bertambah percaya diri melalui kita disiplin, kita produktivitas ini kita bisa membangun kepercayaan diri melalui pencapaian. Nah, cara menjadi produktif dengan efektif ini penting banget untuk diperhatikan. Jadi adalah kita bisa membuat jadwal harian kita sendiri. Kita buat to-do list, itu sangat bagus sekali ya kalau teman-teman bikin. Itu kita nge-list apa saja kegiatan kita pada hari itu. Misalnya kita hari ini kita ada tugas, kita tulis, catat, supaya kita tidak lupa dengan tanggung jawab atau tugas yang kita punya. Dan kita juga lupa jangan menentukan prioritas kita. Ini penting banget ya. Kita biasanya, kalau saya sendiri sih, saya bisa suka menentukan itu skala prioritas dari masing-masing misalnya tugas. Misalnya ini penting banget
banget, harus diselesaikan. Jadi fokus pada tugas yang paling penting dulu. Yang ketiga itu adalah kurangi distraksi. Nah, kita bisa kurangi distraksi dengan apa? Dengan menaruh yang bisa mengganggu kita, misalnya handphone. Itu kita singkirkan jauh-jauh ketika kita sedang belajar, supaya kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Yang keempat itu adalah dengan mulai kecil. Ambil langkah-langkah kecil menuju tujuan besar. Nah, ini penting banget ya. Kita awali dengan kebiasaan aja sih dulu. Dengan langkah kecil, biasanya nanti akan terbiasa. Dan yang paling terpenting itu adalah konsisten. Adalah kita punya kesadaran sendiri, kita mau konsisten, kita lakukan aktivitas secara teratur untuk hasil yang maksimal. Setelah kita tahu manfaatnya, sebenarnya apa, dan juga kita harus tahu dampak malas dan dampak tidak produktif ya. Yang salah satunya adalah nilai menurun ketika misalnya ada anak murid sekolah itu dia suka males-malesan, yang menjadi salah satu dampaknya itu adalah nilainya menurun dan waktunya juga terbuang sia-sia karena dipakai buat bermain medsos atau suka rebah-rebahan, waktunya terbuang begitu saja sia-sia. Dan juga ada stress deadline, kita suka menunda-nunda waktu kita kita uh, santai-santai sampai lupa kita punya tenggat atau deadline yang kita harus kerjakan. Dan salah satunya juga ada kebiasaan buruk kita, yang menjadi kebiasaan buruk kita harus jauhi dan hindari, dan nanti akan muncul ke penyesalan kita. Wah, seandainya gue lebih produktif waktu itu, gue pasti bakal sukses. Nah, itu penting banget guys, jangan sampai kalian merasa menyesal karena tidak produktif. Catat itu. Nah, kita udah sampai ke akhir, dan ada satu tokoh bilang, the future depends on what you do today. Nah, jadi dalam quote yang disebutkan oleh Muhammad Gandhi itu bilang bahwa kalau masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Dari apa yang kita telah bahas dalam video ini, penting untuk kita untuk meningkatkan produktivitas kita, bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita mau belajar, mau membiasakan diri kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, dan juga bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melatih kita untuk menjadi lebih produktif, karena itu sangat bermanfaat untuk kita nanti misalnya di masa depan kita, ketika kita bekerja, ketika kita sudah berkeluarga, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan kita, karena melatih diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita atau bagi orang lain. Jadi ini quote yang disebut oleh yang dikatakan Mahatma Gandhi. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan juga banyak manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dalam pembahasan kali ini. Sekian video singkat tentang bagaimana cara meningkatkan uh, produktivitas kita. Sekian, terima kasih.